Riwandi Syam menggigil, menghindari tatapan mata Rudy Syam. Sudut mulutnya penuh darah tapi dia tidak berani bersuara, dia takut dipukuli lagi. Rudy Syam menarik napas dalam-dalam dan segera mengambil ponselnya dan memutar nomor untuk menelpon seseorang. Setelah beberapa saat terdengar suara pelan. Kakak pertama. Rudy Syam mendengus. Adik kedua, sepertinya kamu sangat bahagia di ibu kota provinsi, dan lupa kalau kamu punya kakak. Ada apa dengan kamu kak? Rama Syam di sana terdengar sedikit tidak mengerti. Dia baru saja mendengarkan kata-kata Riwandi Syam mengatakan bahwa dia tidak memperdulikan kakak laki-lakinya. Rama Syam masih sedikit tidak senang ketika dia dikirim Riwandi Syam pergi ke ibu kota provinsi untuk membuka channel usaha atas dorongan Rudy Syam. Sesuatu telah terjadi di rumah. Rudy Syam secara alami tahu bahwa Rama Syam sedikit tidak puas dengan dirinya, tetapi dia tidak peduli. Dia berkata dengan ringan, "Ayah terkena stroke. Saya tidak tahu berapa lama lagi dia bisa hidup." "Apa?" Nada suara Rama Syam tiba-tiba naik ketika dia mendengarnya. "Bagaimana caramu menjaga ayah? Bisakah kamu menjaga ayah?" "Rudy Syam, saya memberitahu kamu, jika sesuatu terjadi pada ayah, saya akan berurusan denganmu." Petik 2. Kenapa berurusan dengan saya? Rudy Syam bersenandung. Saya juga marah. Dia berkata kepada Rama Syam, "Jika kamu tak punya waktu untuk kembali secepatnya, kamu mungkin tidak akan bisa melihat ayahmu untuk yang terakhir kalinya." Setelah berbicara, dia menutup telepon. Dia tahu betul bahwa baik Rama Syam maupun Harvey Syam adalah anak yang berbakti. Dan bisa dikatakan sangat patuh kepada Riwandi Syam. Harvey Syam lemah tetapi Rama Syam sangat mendominasi, dia ingin mengambil semua properti keluarga Syam, jadi dia membujuk Riwandi Syam untuk menugaskan Rama Syam ke ibu kota provinsi. Dia sama sekali tidak pernah memandang Harvey Syam. Tetapi sekarang dia dipermalukan oleh keluarga Harvey Syam. Ketika anak keduamu kembali, dan dia mengetahui bahwa kamu dipukuli oleh anak ketiga, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Rudy Syam menoleh dan melirik Riwandi Syam. Riwandi Syam segera menutup matanya dan tidak berani melihat Rudy Syam. Dia mendengar semua pembicaraan tadi, tetapi dia tidak bisa berbicara atau berbuat banyak. Dengan amarah Rama Syam, dia pasti akan memukuli Harvey Syam sampai mati. Anaknya yang satu ini, tidak peduli siapapun itu, jika ada yang berani memukulinya, dia pasti akan melompat meski ke dalam lautan api. Rudy Syam yang menyebabkan diriku menjadi seperti ini. Putra durhaka ini, binatang buas ini, dia ingin Rama Syam dan Harvey Syam saling membunuh. Pada saat yang sama, Rama Syam meletakkan telepon, wajahnya pucat dan niat membunuh langsung memenuhi pikirannya. "Saudara Rama, apakah Anda ingin menolak bos?" kata para bawahan dengan hormat. "Tidak perlu menolak, saya kebetulan akan kembali ke Rose City. Aku akan menyelidiki masalah tentang Black Dragon." Kepala Rama Syam dipenuhi dengan bekas luka, yang mengejutkan untuk dilihat. Seolah-olah beberapa kelabang ganas sedang merangkak di wajahnya. Di lengannya, pembuluh darahnya mengeras dan sudut matanya bergerak-gerak. "Ayo pergi sekarang." Riwandi Syam menderita stroke, bahkan setelah kejadian besar seperti itu terjadi di rumah, dia tidak tahu sampai sekarang bagaimana bajingan Rudy Syam bertanggung jawab atas kejadian sebesar itu. Terlepas dari itu semua, Rama Syam segera memimpin orang-orang dari ibu kota provinsi dan bergegas menuju daerah bagian selatan Rose City. Di belakang pabrik di pinggiran kota, puluhan figur berlumuran lumpur masih terus jatuh bangun. Dalam 2 hari, beberapa orang telah melewati lintasan pertama, tetapi dalam hal kecepatan, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Grey Z. Semakin banyak mereka berlatih, semakin mereka tahu betapa menakutkannya fasilitas pelatihan ini. Dan semakin mereka mengerti betapa menakutkannya Grey Z. Kakak Zen sudah gila sekarang. Selain berlatih dan melewati rintangan, tidak ada pikiran lain di benaknya. Mata itu sudah merah padam, mungkin karena mereka terlalu lelah untuk bergerak dan tidak mau istirahat. "Baron, ayo lagi. Aku tidak percaya, aku tidak bisa melewati level-level ini." Seseorang jatuh, memukul dengan marah ke tanah, bangkit lagi, dan mulai lagi. Terutama melihat seseorang di depan mereka yang lebih baik, akan lebih merangsang mereka. Pelatihan hanya dalam 2 hari namun telah membuat mereka merasakan peningkatan yang nyata, progres yang benar-benar mengerikan. Penanggung jawab, Jaya Atmaja, secara khusus mengatur orang untuk menyiapkan makanan dan air untuk mereka. Melihat tubuh-tubuh mereka berguling-guling di lumpur seperti orang gila, meskipun mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan, mereka selalu merasa sangat kuat dan tak kenal menyerah. "Saudara Grey, bisakah saya berpartisipasi dalam pelatihan ini?"
Dia bertanya dengan hati-hati kepada Grey Z yang sedang duduk sambil minum teh. Kamu akan melakukan pekerjaan penting sesuai keahlianmu. Grey Z meliriknya, proyek ini sangat menguntungkan dan akan memberimu penghasilan yang pantas. Mendengar ini, napas Jaya Atmaja hampir berhenti. Dia hanya pekerja paruh waktu, dan dia sudah sangat senang menjadi penanggung jawab pembangunan pabrik itu. Grey Z sebenarnya ingin memberinya kesempatan untuk jadi pegawai tetap. Agar proyek ini menghasilkan uang, kamu harus bekerja keras, kata Grey Z. Terima kasih Tuan Grey, terima kasih. Jaya Atmaja mengepalkan tinjunya, jangan khawatir, saya berjanji jika harus menebus dengan nyawa pun, aku akan melakukan pekerjaan dengan baik di gedung pabrik ini. Petik 2. Setelah itu, dia terus bekerja dengan penuh semangat. Grey Z benar-benar tidak peduli dengan uang. Dia punya cukup uang untuk menghabiskan beberapa masa kehidupan, dan tidak tertarik untuk menghasilkan lebih banyak uang. Tetapi jika dia dapat melakukan sesuatu yang berarti bagi orang lain, dan biarkan orang baik mendapatkan penghargaan, dan biarkan orang yang rendah hati memiliki kehidupan yang lebih baik, itu sangat bagus. Itu prinsip hidupnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke lapangan pelatihan. Saudara Zen itu dan yang lainnya terlihat putus asa. Dan dia tahu di dalam hatinya bahwa skill mereka sangat buruk. Hampir tidak mungkin untuk memenuhi apa yang dia harapkan dalam sebulan. Mereka perlu tambahan semangat. Ketekunan dan ketangguhan mereka adalah kunci kenapa Grey Z masih memberi mereka kesempatan. Apakah kalian semua sampah? Dia berkata dengan keras. Hanya begitu semangat kalian sekarang dan ingin bergabung dengan saya. Saya tidak yakin. Hanya fasilitas pelatihan seperti itu. Ini fasilitas paling sederhana. Baru 2 hari sudah loyo seperti perempuan. Kalian mengecewakan. Jika tidak bisa, keluar dari sini. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Aku seperti melatih beberapa wanita tua, bahkan mereka lari lebih cepat dari kalian. Jika tidak mampu, menyerah saja dan kembalilah jadi gangster lemah. Setiap kata Grey Z membuat kesal kelompok orang ini. Orang yang sudah tidak memiliki kekuatan dan berencana untuk istirahat pada saat ini, tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal. Mereka memukul tanah dengan marah, lalu melompat ke balok keseimbangan lagi. Walaupun aku tidak bisa mengalahkan kakak tertua, aku sangat ingin mengalahkannya. Masih ada lumpur di mulut Brother Zen itu, tapi itu tidak menghentikannya. Jangan omong kosong Brother Zen, kamu akan kukalahkan. Kali ini jika aku tidak melewati level kedua, aku cucumu. Sialan, aku gagal lagi kakek. Itu sudah malam. Rama Syam sudah tiba dari ibu kota. Dia langsung pergi ke Villa Riwandi Syam. 3 mobil penuh, diikuti belasan bawahannya dengan wajah galak. Adik, apa maksudmu? Kenapa bawa begitu banyak orang ke sini? Rudy Syam melirik Rama Syam tidak puas. Rama Syam mengabaikannya dan masuk. Selusin orang di belakangnya mendorong penjaga keamanan itu ke pintu. Minggir, sangat sombong. Rudy Syam mendengus dan tidak berbicara. Jika Rama Syam begitu mendominasi, dia sedikit khawatir bahwa Rama Syam akan menolak berurusan dengan keluarga Harvey Syam. Dan dia dalam bahaya. Ketika Rama Syam melihat Riwandi Syam terbaring dengan wajah yang masih sedikit bengkak, seolah-olah dia adalah anak yang tidak berguna, mata Rama Syam langsung memerah. Ayah, dia berlutut seketika, meraih tangan Riwandi Syam dan berkata dengan marah. Siapa yang membuatmu seperti ini? Aku akan membunuhnya. Riwandi Syam ingin menangis, menggumamkan bibirnya, dan ingin memberitahu Rama Syam bahwa itu adalah Rudy Syam bajingan itu. Tapi dia tidak bisa bicara. Dia mengangkat matanya dan menatap Rudy Syam yang ikut menatap matanya dengan penuh ancaman. Dia menjadi ketakutan. Siapa lagi? Kalau bukan saudara sampahmu yang tidak berguna itu, Harvey Syam. Rudy Syam memelototi Riwandi Syam, cahaya sengit melintas di matanya, dan Riwandi Syam segera menghindari matanya. Kamu tidak tahu betapa kejamnya keluarga Harvey Syam pada keluarga Syam kita. Wajah Rama Syam tiba-tiba menunjukkan niat membunuh yang kuat. Dia menoleh dan menatap Rudy Syam seperti binatang buas yang marah. Katakan dengan jelas. Melihat Rama Syam sangat marah, Rudy Syam menahan diri untuk berbicara. Saat kamu melakukan inspeksi di kota provinsi, saya selalu membantu mengelola perusahaan ayah di rumah. Ayah berkata bahwa Dara sudah benar-benar gadis matang dan ingin mencarikan suami untuknya. Kami berusaha sebaik mungkin untuk menemukan pria terbaik untuk menjadi suaminya. Tapi aku tidak menyangka Dara Syam tidak hanya tidak menghargainya, tapi juga membenci ayah. Dia berkolusi dengan Juan Ander, dengan cerdik mengambil proyek terpenting, dan langsung menyerang ayah.
Tidak hanya itu, anak ketiga juga sengaja membentukkan keluarga Syam yang baru, bahkan mengumumkan bahwa di kota Donghai ini hanya ada satu keluarga Syam. Dalam beberapa hari terakhir, keluarga Syam telah mengalami pukulan berat yang tak dapat dijelaskan, dan kerugian yang sangat berat. Jika ini terus berlanjut, keluarga Syam kita berakhir. Dan akan benar-benar hanya ada satu keluarga Syam di Rose City. Rudy Syam langsung mengatakan semua fitnahnya ke kepala keluarga darah Syam. Bagaimanapun, satu-satunya orang yang mengetahui kebenaran adalah Riwandi Syam, dan dia tidak dapat berbicara karena stroke. Bukankah itu juga adalah keputusannya sendiri? Wajah Rama Syam menjadi semakin marah saat dia mendengarkan Rudy Syam. Tinjunya terkepal erat, dan dia bisa mendengar suara jari yang gemetar. Harvey Syam sangat berani. Apakah dia akan memberontak? Dia bahkan ingin menghancurkan keluarga Syam, menyebabkan Riwandi Syam terkena stroke. Dia adalah anak durhaka. Ngomong-ngomong, dia juga berkata, untungnya, Rama Syam, kamu berada di ibu kota provinsi. Jika kamu berada di kota Rose City, kamu juga tidak akan beruntung. Rudy Syam mendengus. Saudaramu itu tidak pernah memandang kita sebagai saudaranya. Bertahun-tahun, dia telah bertahan, berpura-pura menjadi orang yang tidak berguna. Ketika dia benar-benar menunjukkan taringnya, ayah dan aku tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia berpura-pura sedih dan berjalan ke arah Riwandi Syam dan meraih tangan Riwandi Syam. Mata Riwandi Syam mengelak ketakutan. Aku tidak berguna, aku tidak merawat ayah dengan baik. Rasa bersalah dan ketidakberdayaan di wajahnya, seolah semuanya benar. Wajah Rama Syam berwarna hijau, dan dia tidak berminat untuk peduli dengan ekspresi Rudy Syam saat ini. Wajah mengerikan itu terlalu mengerikan. Ayah, aku akan membantumu untuk meminta keadilan. Denganku tidak ada yang bisa merusak keluarga Syam, dan tidak ada yang berani bersikap sombong padamu. Bahkan putramu sendiri tidak bisa melakukannya, teriak Rama Syam. Setelah selesai berbicara, dia menatap Rudy Syam. Jaga ayah. Karena keluarga Syam ada di tanganmu, aku tidak akan bertengkar denganmu. Tetapi jika kamu tidak merawat ayahku dengan baik, aku akan berurusan denganmu. Segera, Rama Syam membawa orang-orangnya pergi. Jejak kesenangan melintas di wajah Rudy Syam. Rama Syam cukup berani dan bisa berpengaruh dengan baik di ibu kota provinsi, tetapi otaknya masih belum cukup baik. Ayah, apakah menurutmu Rama Syam akan membunuh keluarga Harvey Syam? Dia menoleh. Melihat Riwandi Syam, bibir Riwandi Syam bergetar dan matanya penuh ketakutan. Apakah kamu mencoba memberitahu Rama Syam bahwa aku yang melakukan semua ini? Riwandi Syam berusaha keras untuk menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak bisa bergerak. Anda dapat mencoba untuk mengatakan kepadanya, tapi ingat, mungkin Anda akan mati lebih cepat dan tidak harus menahan rasa sakit, kata Rudy Syam dengan tenang, tetapi dia gemetar ketakutan. Setelah beberapa saat, bau tajam keluar. Bau pesing. Celananya langsung basah. Rudy Syam melirik dengan jijik, mencengkeram hidung dan pergi, terlalu malas untuk mengurusnya. Pada saat itu, Harvey Syam dan Dara Syam sudah pulang. Jarang-jarang tidak bekerja lembur dan pulang tepat waktu. Mei Irawan sudah menyiapkan makan malam mewah sebelumnya. Selama beberapa hari ini, suami dan putrinya telah bekerja sangat keras dan mereka telah berusaha terlalu keras untuk menjalankan perusahaan baru ini. Untungnya, semuanya berjalan dengan baik. Gray Z belum kembali selarut ini. Harvey Syam bertanya, anak ini apa yang telah dia lakukan selama 2 hari terakhir ini? Dia juga ingin mencari Gray Z untuk minum-minum. Ada beberapa hal di proyek baru-baru ini ia menghabiskan lebih banyak waktu di sana, mungkin sudah dalam perjalanan kembali. Dara Syam benar-benar mencuci tangannya, duduk di kursi meja makan, lalu tertawa. Hihi, saya bisa makan banyak hari ini. Dia baru saja akan memulai. Mei Irawan mengambil iga sapi asam manis favorit Gray dengan cepat. Saat Gray Z kembali, aku akan mengeluarkannya lagi, jangan dibiarkan menjadi dingin, rasanya nanti tidak enak. Bu. Dara Syam sangat ingin menangis. Aku putrimu. Dia juga suka makan iga sapi, tetapi sejak Gray Z datang, dia selalu mengalah. Di depan Gray Z, dia tidak diizinkan untuk bersaing dengan Gray Z dalam hal iga sapi. Saya simpan dulu, saya tidak memakannya untuk diri saya sendiri, saya menyimpannya untuk Gray. Melihat ekspresi sedih putrinya, Harvey Syam tidak bisa menahan tawa. Makan, ayo makan, jangan tunggu anak itu. Ia hendak mengambil sumpitnya, tiba-tiba, bang, pintu rumah langsung terbuka. Suara keras itu membuat Mei Irawan kehilangan kendali pada tangannya, dan iga sapi asam manis jatuh langsung ke tanah dan berserakan. Dara Syam dan Harvey Syam sama-sama terkejut dan buru-buru berbalik untuk melihat.
Kakak kedua. Harvey Sham berteriak ketika dia melihat Rama Sham yang melotot. Siapa kakak keduamu? Rama Sham mencibir. Harvey Sham, kamu sangat berani. Aku tidak di Rose City, jadi kamu berani memperlakukan ayah seperti ini. Apa kamu masih seorang anak lelaki? Harvey Sham terkejut apa yang dia lakukan. Paman kedua. Dara sangat takut, wajahnya menjadi pucat. Rama Sham terlalu menakutkan. Menendang pintu rumah mereka hingga rusak. Jangan panggil aku paman kedua. Aku tidak punya keponakan jahat sepertimu. Mata Rama Sham dingin dan mematikan. Kamu ingin menghancurkan keluarga Sham dan membunuh ayahku. Aku akan membunuhmu dulu. Setelah selesai, dia melangkah ke arah Harvey Sham. Dia mengulurkan tangannya untuk langsung menarik Harvey Sham dari kursi roda dan memukulnya dengan keras. Ah! Harvey Sham berteriak kesakitan dan jatuh ke tanah. Rama Sham menahan tangannya, meninju dan menendang secara langsung. Hentikan, hentikan. Mei Irawan dan Dara benar-benar terkejut dan bergegas menghalangi. Harvey Sham yang lemah, mana bisa jadi lawan Rama Sham, dia akan dibunuh. Bang! Rama Sham tidak peduli, tapi sekali lagi, menendang kaki cacat Harvey Sham dengan keras. Sampah. Ku tahu kamu sampah, tapi aku tidak menyangka kamu jadi sampah yang jahat. Untuk menyakiti ayahku, kamu berani menggunakan cara apapun. Aku akan bunuh kamu. Harvey Sham menahan rasa sakit, mengertakkan gigi dan berkata, aku tidak melakukan satu pun dari yang kamu ucapkan. Berani membantah. Rama Sham mulai lebih keras. Berhenti, berhenti. Mei Irawan memeluk kaki Rama Sham dan Dara Sham bergegas dan berdiri di depan Harvey Sham. Jangan pukul ayahku. Rama Sham semakin marah. Keluargamu, bahkan tidak ada yang akan hidup hari ini. Dia meraung. Hari ini aku akan membunuhmu secara langsung. Ini akibat kalian berani tidak menghormati ayahku. Setelah berbicara, dia mengangkat tinjunya secara tiba-tiba dan langsung meninju kepala Mei Irawan. Bang! Sebuah batu melesat seperti peluru. Rama Sham tiba-tiba merasakan dingin di punggungnya dan dia berbalik untuk berlindung sebelum sempat memukul Mei Irawan. Tapi di mana dia bisa bersembunyi? Batu itu menghantam di punggungnya, menyebabkan wajahnya berubah tiba-tiba, dan dia buru-buru melepaskan diri dari tangan Mei Irawan dan mundur 2 langkah. Di pintu, Gray berdiri di sana, tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang menakutkan. Jauh lebih mematikan dari Rama Sham. Udara di seluruh rumah langsung mendingin, seperti gudang es ribuan tahun. Dalam hati Rama Sham timbul ketakutan yang kuat, ketakutan akan kematian. Kamu datang tanpa sopan dan berani menyakiti ayahku. Tidak peduli siapa kamu, hari ini jangan pernah berpikir untuk bisa berdiri lagi. Suara dingin itu membuat hati Rama Sham bergetar. Batu itu baru saja mengenai punggungnya, dan itu sangat menyakitkan. Dia bahkan tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa punggungnya pasti berdarah. Rama Sham menoleh dan menatap Gray dengan ekspresi serius. Siapa kamu? Tak perlu tahu tentang siapa aku, kamu hanya perlu tahu kamu akan segera mati. Gray tidak memiliki kata-kata tambahan. Dia langsung bergerak. Kecepatannya sangat cepat dan dia mencapai Rama Sham hampir seketika. Dengan sampah semacam ini, dia sama sekali tidak ingin berbicara omong kosong. Melihat Gray bergegas, wajah Rama Sham semakin marah. Orang ini berani berhadapan langsung dengannya. Bahkan di ibu kota provinsi, hanya sedikit orang yang punya nyali untuk berdiri di depannya. Kamu mencari kematianmu. Rama Sham mengarahkan tinjunya dan membantingnya dengan keras. Mei Irawan dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tahu betul siapa Rama Sham. Dia telah berkelahi sejak kecil. Dan dia sangat kejam, dia pernah ditangkap karena memukuli dan melumpuhkan seseorang. Jika dia marah, maka Gray akan mendapat masalah. Mei Irawan hendak menghentikan, tetapi Gray tiba-tiba mengulurkan tangan. Klik. Gray Z menangkap dan menggenggam tinju Rama Sham dan dia tidak bisa bergerak maju lagi. Wajah Rama Sham berubah drastis. Kaca. Gray Z tidak ragu-ragu sama sekali, tetapi dengan kekuatan yang keras dia mendengar bunyi klik dan pergelangan tangan Rama Sham tiba-tiba dipatahkan olehnya. Ah! Di dahi Rama Sham keringat halus tiba-tiba muncul. Dia berteriak, membuat Mei dan yang lainnya juga tiba-tiba kaget. Mereka tidak menyangka Gray Z begitu kuat. Rama Sham tidak memiliki perlawanan sedikit pun di depannya. Kamu berani memukul orang tuaku. Gray Z tidak berhenti, meraih lengan Rama Sham yang lain, dan suara berdecak kedengaran lagi. Krek, suara tulang retak. Mei merasa hatinya seakan melompat keluar. Kamu. Rama Sham berteriak, tangannya sakit dan mati rasa.
Dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang, tetapi Grey Z lebih cepat darinya, menendang lututnya dengan satu klik lagi, dan Rama Syam tidak bisa berdiri dengan stabil dan segera jatuh. Ini hanya tatap muka tangan dan satu kakinya hilang. Dia jatuh ke tanah. Grey Z menginjak kaki terakhirnya, mata dinginnya membuat Rama Syam ketakutan. Dia tidak pernah setakut ini sebelumnya, dan dia tidak pernah dipukuli oleh seorang pun seperti sekarang. Dengan merendahkan, Grey Z menatap Rama Syam. Aku tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani menyakiti orang tuaku, aku akan membunuhmu. Seluruh ruangan hening, dan bahkan Rama Syam tidak berani bersuara. Dia adalah orang yang kejam, tetapi jelas bahwa Grey Z di depannya lebih kejam dan kejam daripada dia. Dia mendominasi, tapi Grey Z lebih mendominasi darinya. Dia tahu bahwa selusin orang yang dia bawa dan berjaga di luar rumah pasti sudah dikalahkan, jika tidak Grey Z tidak akan bisa masuk. Grey Z, Harvey Syam berkata, jangan bunuh dia. Pada saat ini, Grey Z benar-benar dalam keadaan marah. Dia ingin membunuh seseorang, dan tidak ada yang bisa meminta pertanggungjawabannya. Mendengar perkataan Harvey Syam, Grey Z menahan tinjunya, jika tidak Rama Syam pasti akan mati jika pukulannya sampai ke kepalanya. Bagaimanapun juga, dia adalah saudaraku. Harvey Syam menarik napas dalam-dalam. Jangan bunuh dia. Grey Z menyipitkan matanya. Keluarga darah Syam ini terlalu baik, makanya sering diintimidasi oleh orang-orang seperti ini. Ayah, kamu memperlakukan dia sebagai kakak, tapi dia tidak memperlakukanmu sebagai adik. Grey Z berkata dengan sopan. Jika aku tidak terburu-buru kembali hari ini, dia akan membunuhmu, membunuh ibu dan Dara. Rama Syam terengah-engah, dan rasa sakit itu membuatnya gugup. Dia lumpuh. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Grey Z adalah suami asli Dara Syam. Rudy Syam berkata bahwa dia telah menemukan pendamping pria terbaik untuk Dara Syam. Dia awalnya tidak mempercayainya. Siapa Rudy Syam dan bagaimana sikapnya terhadap keluarga Harvey Syam? Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Rudy Syam membenci Harvey Syam. Tapi sekarang, dia tidak tahu dari mana Rudy Syam menemukan seseorang yang menakutkan seperti Grey Z untuk menjadi suami Dara Syam. Aku tahu. Harvey Syam tersenyum masam. Dia menoleh dan menatap Rama Syam. Kakak kedua, mulai hari ini, hubungan kamu dan aku akan berakhir. Dan kita akan pergi dan hidup dengan cara masing-masing. Aku ingin memberitahumu bahwa ayah menjadi seperti ini bukan karena aku. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke Grey Z. Biarkan dia pergi. Grey Z mendengus. Hidupmu diberikan kepadamu oleh ayahku, jadi ingatlah dengan jelas. Dia melepaskan kakinya, dan Rama Syam segera berusaha untuk berdiri dengan satu kaki, gemetar seluruh tubuhnya. Wajahnya buas dan dua lengan dan satu kaki dilumpuhkan, terus dia harus berterima kasih kepada Harvey Syam. Wajahnya gemetar, dan dia tampak tersenyum, tetapi dia terlihat semakin ganas. Harvey Syam, ternyata kamu punya menantu yang begitu kuat, tak heran kamu jadi berani. Rama Syam ejek. Tapi Syam, kami tidak akan mengalami kehancuran, saya percaya itu. Setelah itu, dia menatap Grey Z dengan ganas, dengan aura pembunuhan di matanya, masih tidak melemah tetapi semakin kuat. Setelah menatap Grey Z selama beberapa detik, Rama Syam mengertakkan gigi dan melompat pergi dengan satu kaki. Grey Z menghampiri dan membantu Harvey Syam duduk di kursi roda. Mei Irawan dan Dara Syam segera masuk ke kamar, mengambil peralatan obat dan merawat luka Harvey Syam. Mei Irawan sangat tertekan hingga air matanya tak berhenti keluar. Kenapa kamu begitu bodoh? Meski kamu membiarkan dia pergi, akankah dia melepaskanmu? Dari masa kanak-kanak sampai dewasa, kalian bersaudara, tapi siapa kamu di mata mereka? Mereka mengganggumu tahun demi tahun, tahukah kamu? Dia menghina dan memperlakukan kamu dengan sangat kejam, tapi kamu masih. Mei Irawan menjadi lebih sedih dan bahkan sedikit marah. Tentu saja dia tidak ingin Grey Z membunuh seseorang karena memukul mereka. Dia tidak ingin menghancurkan hidup Grey Z demi sampah seperti Rama Syam. Harvey Syam tidak mengatakan apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya. Mata Dara benar-benar merah, dan dia juga sangat tertekan.
Melihat Mei Irawan masih menyalahkan Harvey Sham, dia berhenti berbicara. Dia bangkit dan berjalan ke Grey-Z, dia ingin menangis. Mengapa mereka mengganggu keluargaku? Dara benar-benar menatap Grey-Z. Karena kamu tidak cukup kuat. Grey-Z berkata dengan lembut. Suatu hari nanti, ketika kamu cukup kuat, tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Lalu kapan aku akan menjadi kuat? Dara benar-benar bertanya dengan serius. Grey-Z mengulurkan tangannya dan dengan lembut mencolek hidungnya. Segera. Dia tahu bahwa keluarga ini terlalu baik hati, apakah itu Harvey Sham atau Dara Sham, bahkan Mei Irawan, meski mereka membenci keluarga Sham. Tapi tidak akan membiarkan dirinya membunuh Rama Sham. Mereka bukan karena kasihan pada Rama Sham, tapi untuk dirinya. Tapi mereka punya kesempatan mengendalikan hidup dan mati mereka di tangan Grey. Hari ini Harvey Sham membiarkan dirinya melepaskan Rama Sham, tetapi Grey-Z juga tahu bahwa mereka telah mengakhiri semua masalah dengan keluarga Sham. Sejak saat ini, hidup Dara akan jadi baik dan mereka tidak akan pernah memperdulikan keluarga Sham lagi. Sementara itu, di Menara Danau Biru, seseorang telah tiba. Dan Kenny, Tim serta Setia Budi semuanya tegang. Kami benar-benar tidak tahu tentang Black Dragon. Di meja teh, beberapa orang tampak tenang, seolah-olah mereka mengharapkan seseorang dari ibu kota provinsi akan datang. Dia datang untuk Black Tiger. Saat dia dilumpuhkan, Black Dragon yang merupakan kakak laki-lakinya pasti tidak akan duduk diam. Pria yang duduk di atas adalah bawahan Rama Sham yang merasa kedudukannya lebih tinggi. Dia menyipitkan mata pada saat itu. Ada cahaya kejam di mata sipitnya. Lalu, siapa yang melumpuhkan Black Tiger? Kenny, Tim dan Setia Budi saling memandang, dan keduanya bertanya-tanya dalam hati. Orang-orang dari ibu kota provinsi sudah ada di sini. Seperti halnya Black Dragon, Rama Sham terkenal di lingkungan bawah tanah ibu kota provinsi. Black Dragon kembali ke daerah bagian selatan untuk balas dendam, tetapi yang terjadi adalah menarik Rama Sham yang lebih hebat dari Black Dragon. Meskipun Ferry Sals ini tidak terkenal sekali, namun dia adalah bawahan Rama Sham dan Kenny, Tim tidak berani menyinggung perasaannya. Black Tiger, Juan Ander yang menyinggung perasaannya. Setelah jeda, Kenny, Tim lalu berbicara. Dia tidak bisa menyembunyikan hal semacam ini, jika mereka memeriksanya, mereka akan segera mengetahuinya. Terutama Juan Ander sama sekali tidak menaruh Black Dragon di matanya, dan bahkan mengatakan bahwa Black Dragon itu hanyalah seekor cacing, semua orang yang tahu itu. Juan Ander, Black Tiger mengambil uang keluarga Sham untuk merusak proyek Juan Ander, tetapi dia dilumpuhkan dan Black Dragon kembali ke Rose City untuk membalas dendam. Kenny, Tim menjelaskan, benar, keluarga Sham adalah keluarga Rama Sham. Wajah Ferry Sals menjadi semakin marah setelah mendengar ini. Itu ada hubungannya dengan Rama Sham, bos mereka. Titik. Black Tiger dilumpuhkan oleh Juan Ander, dan Black Dragon datang untuk membunuh Juan Ander. Tapi Juan Ander ini, Ferry Sals telah mendengar bahwa dia telah bangkit di Rose City hanya dalam beberapa tahun. Dia pasti sedikit punya kemampuan, tetapi tidak peduli seberapa hebat dia, apakah mereka orang-orang ibu kota peduli tentang itu. Ferry Sals tidak berbicara, tapi dengan lembut mengetukkan jari-jarinya di atas meja dengan ritme yang unik. Melihat ini, Kenny, Tim dan Setia Budi juga tidak berbicara. Meski mereka tidak lagi menyukai Juan Ander, dan ingin Juan Ander mati, tapi pada saat ini, mereka sama-sama orang di lingkaran bawah tanah Rose City, mereka harus bersatu menghalangi orang-orang dari ibu kota provinsi yang ingin mengambil alih kekuasaan di lingkaran bawah tanah Rose City. Orang-orang di ibu kota provinsi ini tidak terlalu baik. Benar saja, Ferry Sals mengangkat kepalanya dan tidak bertanya tentang Juan Ander lagi. Jelas, dia tahu bahwa itu sudah cukup. Mereka sudah memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Beberapa waktu lalu, aksi operasi kilat sangat mendadak. Jangankan kalian, ibu kota provinsi juga tidak menerima kabar apapun. Kerugian kalian seharusnya besar, bukan? Dia menatap Kenny, Tim dan yang lainnya, dan berkata dengan ringan. Sekarang di tahun ini, akan sulit bagi kalian bersaing. Wajah Kenny, Tim berubah sedikit, dan dia mengetahui arti kata-kata Ferry Sals.
Apakah kalian mau atau tidak, kalian harus berbaur. Jika kalian pilih jalan sendiri, tentu saja kalian harus bertahan sendiri. Dia mencibir, tapi kalian bisa saja bangkrut dan tamat. Fairy Sales tersenyum dan menatap Kenny Tim sebentar. Semua keputusan ada pada kalian, tapi jika menoleh ke belakang, saya sarankan kalian memilih kapal besar untuk bergabung sehingga kalian bisa bertahan setidaknya di dalam badai. Dia tidak menyembunyikan apapun, dan langsung berkata, "Bos, kami masih sangat tulus. Sebaiknya kalian mempertimbangkan untuk bergabung dengan kami." Ini adalah pernyataan yang mendominasi. Mereka ingin mengambil kesempatan dengan memanfaatkan semua orang Rose City ini. Mereka pikir Fairy Sales akan lebih halus. Tetapi Kenny Tim dan yang lainnya tidak menyangka orang ini begitu langsung menyatakan untuk mengajak mereka jadi bawahan tanpa basa-basi. Ini sama dengan memberi mereka pilihan, tapi pilihan itu memiliki konsekuensi. Tidak ada masalah. Kenny Tim langsung bangkit. Saya, Kenny Tim, adalah orang selalu mandiri. Saya tidak suka mengikuti orang lain dan jadi anjing peliharaan. Dia tidak terlihat senang, jadi dia langsung pergi setelah mengatakannya hal itu. Setiabudi masih duduk di sana, tapi wajahnya juga kusut. Setiap orang ingin merdeka dan tidak mau dikuasai oleh orang lain. Tetapi orang di provinsi dan kota lebih kuat dari mereka dalam segala aspek. Jika tidak menuruti, konsekuensinya akan sangat merepotkan. Kenny Tim terlalu berpikir picik. Bagaimana dengan kalian? Fairy Sales mengubah postur tubuhnya. Kata bos kami, di dunia ini, jika mereka bukan teman, berarti mereka itu musuh. Kata-katanya penuh ancaman. Wajah Setiabudi dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Ini adalah ancaman yang sangat jelas. Jika mereka tidak mau menuruti, mereka pasti akan berakhir buruk. Rama Syam pasti tidak akan membiarkan mereka pergi dengan selamat. Dia yakin bahwa jika dia tidak menyetujuinya hari ini, hidupnya mungkin berakhir besok. Ketika badai sedang melanda, orang-orang yang dianggap bos besar di Rose City ini tidak lebih dari ikan kecil dan udang di depan kekuatan orang-orang dari ibu kota provinsi. Oh, ya, aku lupa memberitahu kalian. Fairy Sales membuka mulutnya lagi. Ibu kota provinsi akan segera berubah. Mendengar kata-kata ini, wajah Setiabudi tiba-tiba menjadi sedikit pucat. Apakah ada tindakan di lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi? Ini gelombang yang sangat besar. Meski mereka tidak mengikuti Fairy Sales hari ini, akan ada orang lain yang datang besok. Selama mereka tidak mengikuti, maka itu hanyalah jalan buntu. Setiabudi menarik napas dalam-dalam dan saling memandang, seolah dia sedang membuat keputusan yang sulit. Baiklah, akhirnya setelah sekian lama berpikir, dia mengucapkan sepatah kata bernada setuju. Tidak peduli betapa enggannya dia, namun dia tidak punya pilihan lain. Kenny Tim pergi lebih awal. Dia tidak tahu beritanya, jadi dia melewatkannya. Salah mengambil keputusan, maka segalanya akan hilang. Kami juga tidak keberatan. Melihat Setiabudi mengangguk, yang lain segera mengikuti. Fairy Sales selalu tertawa. Keputusan kalian bijaksana. Setelah selesai berbicara, dia berdiri, dan tidak ingin membuang waktu berlama-lama di sini. Dia datang kali ini untuk dua hal. Satu, untuk memenangkan Setiabudi dan yang lainnya untuk mematuhi bosnya, dan yang lainnya untuk menyelidiki urusan Black Dragon. Sekarang, dua hal itu sudah jelas. Kenny Tim tidak setuju, maka dia tidak perlu ada lagi. Badai akan segera datang. Begitu Fairy Sales keluar dari kedai teh, dia menerima telepon, dan ekspresi kemenangannya tiba-tiba berubah seolah tenggelam ke dasar. Kakak Rama Syam, aku akan segera ke sana. Dia ketakutan. Rama Syam telah dilumpuhkan. Ada apa dengan kota Rose City ini? Black Dragon menghilang di sini, dan sekarang Rama Syam juga telah dibuat lumpuh. Dia belum sempat memberitahu Rama Syam kabar baik, hal besar seperti itu sudah terjadi. Fairy Sales segera bergegas pergi, ketika dia melihat bahwa bukan hanya Rama Syam tetapi selusin orang yang mengikuti Rama Syam, semua kakinya patah, napasnya hampir berhenti. Apa yang sedang terjadi? Beritahu bos, kirim seseorang untuk datang segera malam ini. Rama Syam dengan cemberut berbaring di tempat tidur. Iya. Detak jantung Fairy Sales sangat cepat sehingga dia ingin membuka mulut untuk bertanya.
Tetapi melihat ekspresi kanibal di wajah Rama Syam, dia tidak berani bertanya sama sekali. Setelah jeda, dia berkata, di sisi lingkaran bawah tanah di Rose City ini, kecuali Kenny Tim, mereka semua sudah menundukkan kepala pada kita. Rama Syam sama sekali tidak berminat untuk peduli dengan urusan Kenny Tim. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Ferry Salz. Niat membunuh yang kuat membuat Ferry Salz ketakutan dan gemetar. Tatapan orang yang kejam ini cukup menakutkan, tetapi bagaimana dia bisa dibuat lumpuh? Aku tahu apa yang harus kulakukan. Ferry Salz segera berkata. Begitu orang itu datang, aku akan segera melakukannya. Kita tidak perlu melakukannya. Rama Syam membuka mulutnya saat ini, dan cahaya yang ganas tiba-tiba muncul di mata seramnya itu. Orang-orang yang memilih untuk menundukkan kepala pada kita, bukankah cukup untuk melibatkan mereka? Ferry Salz bergerak dalam hatinya dan mengangguk. Saya mengerti. Melihat Ferry Salz pergi, Rama Syam menarik napas dalam-dalam. Apa yang terjadi di sini, dia untuk sementara tidak ingin mengurusnya. Pencaplokan wilayah lingkaran bawah tanah daerah bagian selatan akan terjadi cepat atau lambat. Bahkan jika mereka tidak melakukan apa-apa, keluarga besar lain dari ibu kota provinsi sudah mengawasi. Semua orang ingin berkuasa di lingkaran bawah tanah kota itu. Saat ini, dalam pikirannya hanya ada satu hal. Bunuh Grey-Z, bunuh keluarga Harvey Syam. Rumah darah Syam. Setelah menyelesaikan semua perabotan yang berantakan, Mei Irawan dan Dara Syam dengan hati-hati mengoleskan obat ke Harvey Syam. Dia menolak untuk pergi ke rumah sakit. Harvey Syam sekarang memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya, dengan rasa ketenangan dan tekad yang kuat. Dia benar-benar berbeda dari pria yang lemah dan bimbang sebelumnya. Grey-Z mengeluarkan rokok mengingat bahwa dia ada di rumah, dia segera akan menyimpannya kembali, namun Harvey Syam berkata, "Beri aku satu." Mei Irawan tidak keberatan. Grey-Z mengeluarkan satu dan memasukkannya ke mulut Harvey Syam lalu membantunya menyalakannya. Ini mungkin rokok pertama yang dihisap Harvey Syam selama bertahun-tahun. Dan hanya setelah isapan pertama, dia batuk dan tersedak. Pelan-pelan, Mei Irawan mengerutkan kening tertekan. Dia tidak berhenti, hanya menepuk punggung Harvey Syam dengan ringan. "Kamu kembalilah ke kamar dulu," Harvey Syam berkata. "Grey, mari kita pergi ke balkon dan mengobrol sebentar." Grey-Z mengangguk dan mendorong Harvey Syam ke balkon. Angin meniup perlahan, dan Grey-Z juga menghisap sebatang rokoknya. Mereka berdua terdiam sesaat sebelum Harvey Syam berbicara terlebih dahulu. "Aku terlambat sadar dan bangkit. Api rokoknya sudah membakar sampai ke puntungnya." Grey-Z tidak mengatakan apa-apa, mengambil satu batang lagi, dan menyerahkannya kepada Harvey Syam. "Ayah, belum terlambat." Setelah masalah Rama Syam, Harvey Syam sekarang benar-benar sadar, dan benar-benar memisahkan dirinya dari keluarga Syam. Dia sekarang hanya memiliki satu rumah. Dua kerabat, hanya Mei Irawan dan Dara Syam. "Aku ingin memberi ibumu kebahagiaan. Selama bertahun-tahun aku berhutang terlalu banyak padanya." Harvey Syam menarik napas dalam-dalam, matanya merah karena tersedak. "Dan darah aku juga berhutang padanya. Maka ayah harus menebusnya." Grey-Z berkata, "Saya memiliki tugas untuk membahagiakan Dara, dan saya tidak akan mengambil kewajiban ayah. Itu tanggung jawab ayah." Keduanya saling memandang. Harvey Syam mengangguk. "Grey-Z, terima kasih." Jika Grey-Z tidak muncul, dia pasti masih akan bingung sekarang, masih lemah dan tidak kompeten di bawah tindasan Riwandi Syam dan keluarganya. Masih melihat istri dan putrinya dibuli dan dihina. Harvey Syam sekarang sudah sadar dan lebih yakin apa yang harus dilakukannya. Bulan depan, dokter itu akan datang ke Rose City. Grey-Z berkata alih-alih menjawab kata-kata Harvey Syam. Mendengar ini, Harvey Syam tidak bisa menahan diri untuk sedikit bersemangat. Dia tahu bahwa Grey-Z sedang berbicara tentang dokter yang dapat menyembuhkan kakinya. "Saat kau sembuh, keluarga Syam kita akan bangkit." Grey-Z tertawa. "Tapi aku tidak tahu bagaimana cara berbisnis. Semuanya tergantung pada ayah." Pagi hari, Dara Syam dan Harvey Syam diantar ke perusahaan lebih awal, dan Grey-Z pergi lagi ke tempat pelatihan pinggiran kota.
15 hari telah berlalu, dan suasana di sini semakin memanas. Sosok-sosok pria penuh lumpur masih meraba-raba dan berguling-guling di lumpur. Mereka sepertinya tidak kelelahan sama sekali, dan kegembiraan di wajah mereka tidak bisa mereka sembunyikan. Setelah hanya 15 hari, semua orang dapat dengan jelas merasakan kemajuan mereka. Terlalu menakutkan. Tidak peduli dari aspek mana, kekuatan, kecepatan, kelincahan, respons, dan daya ledak telah meningkat secara signifikan, dan itu membuat sekelompok orang ini serasa telah menemukan harta karun. Peningkatan semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka alami selama 20 atau 30 tahun kehidupan mereka. Dan itu sangat mengerikan sehingga mereka tidak dapat mempercayainya. Tapi semua ini nyata. Tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang menangis lelah, dan tidak ada yang menyesali keputusan yang dibuatnya. Satu-satunya kekhawatiran mereka sekarang adalah bahwa mereka tidak akan bisa bertahan pada akhirnya. Jadi, semua orang masih merasa putus asa. Grey Z bersandar di mobil, menyalakan sebatang rokok, dan melirik mereka. Ada total 10 level. Seseorang telah mencapai ke level 8. Jika terus berlatih dalam beberapa hari, dia akan dapat melewati semua level. Tapi bagi Grey itu masih terlalu lambat. Big Brother, orang-orang dari ibu kota provinsi, orang-orang mereka yang datang ke sini memiliki niat tidak baik. Juan Under mengikuti. Kecuali Kenny Tim, semua bos menundukkan kepala mereka. Tidak ada yang bisa menyembunyikan berita itu. Grey Z tidak berbicara, Juan Under melanjutkan. Ada pergerakan besar di ibu kota provinsi. Saya mendapat kabar bahwa Rama Syam membawa lebih dari selusin orang kali ini, semuanya adalah tangan-tangan terlatih. Ekspresinya serius. 13. Grey Z secara akurat menyebutkan jumlah orang. Juan Under terkejut. Mereka baru saja pergi ke rumah saya kemarin. Setelah mendengar ini, Juan Under merasakan rambut di punggungnya terbalik. Rama Syam membawa orang langsung ke rumah Grey. Lelucon apa ini? Dia tahu bahwa Rama Syam adalah anggota keluarga Mil, dan dia baru saja akan mengingatkan Grey Z untuk berhati-hati. Sekarang tampaknya keduanya sudah saling bertemu. Jika Grey Z ada di sini dalam keadaan sehat, itu berarti. Brother, maaf saya terlambat mengurus ini. Juan Under segera berkata. Mulai hari ini, saya akan mengirim orang-orang mengawasi keselamatan Nona Dara dan keluarganya. Dengan adanya Grey Z di sini, Dara Syam pasti tidak dalam bahaya. Tapi Grey Z masih perlu melatih Zen dan yang lainnya, dia mungkin tidak bisa mengikuti Dara Syam sepanjang waktu. Grey Z tidak keberatan, itu perlu. Itu juga salah satu alasan mengapa dia melatih Zen dan yang lainnya. Grey Z tidak berbicara, dan setelah merokok, dia masuk ke dalam mobil dan hendak pergi. Dia menurunkan jendela mobil dan berkata dengan ringan, Juan Under, orang-orang yang kamu latih ini benar-benar payah. Setelah itu, Grey Z pergi. Jakun Juan Under bergerak. Mengetahui maksud Grey Z, dia segera berlari dan berteriak pada Zen dan yang lainnya. Masih bisakah kalian lebih baik? Aku malu. Kalian brengsek mempermalukan aku lagi. Sudah setengah bulan, dan belum ada yang bisa lolos. Kalian tak berguna. Zen, bisakah kamu melakukannya? Jika kamu tidak bisa, keluar saja dari sini, aku memberimu kesempatan bukan untuk main-main. Ekspresi Rudy Syam murung sekarang. Dia berpikir bahwa jika Rama Syam bertindak, keluarga Harvey Syam pasti akan hancur. Jika mereka tidak mati, paling tidak perusahaan mereka pasti tidak akan berlanjut. Tetapi tanpa diduga, Harvey Syam dan Dara Syam masih pergi ke perusahaan seperti biasanya pada hari ini, dan mereka masih sehat walafiat. Sebaliknya Rama Syam tidak ada kabar beritanya. Kamu mengatakan bahwa Grey Z berani memukul Anton Wong. Dia bertanya pada Bobby Syam sambil menatapnya. Iya, dia memukul Anton dan memukul saya dengan keras, bahkan itu jauh lebih keras dari pukulan yang saya terima. Saya khawatir Anton Wing akan lumpuh. Bobby Syam berpikir sekarang, dia merasa ketakutan. Ketika dia memikirkan wajah Grey Z, dia merasa tubuhnya gemetar, dan ketakutan semacam itu seperti mengakar di tulangnya, dan tidak bisa lagi dihilangkan. Bagaimana dengan Anton Wong? Dia dibawa pulang. Bobby Syam menangis dan berkata,
Ayah, mari kita berhenti mengganggu keluarga darah Syam. Aku benar-benar takut. Dia sangat takut pada Greyset. Siapapun yang berani melawan Neropati itu, bahkan putra keluarga Wong di ibu kota provinsi, dia berani memukulnya. Yang membuatnya semakin tertekan adalah neurosis ini ternyata kandidat suami yang sangat baik bagi darah Syam. Untuk mencari suami bagi darah Syam, dirinya lah yang memilih dengan cermat dari puluhan orang. Plak, Rudy Syam mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Bobby Syam. Dasar tidak berguna. Aku menyesal melahirkan anak yang tidak berguna. Kita tidak akan mundur, darah akan tamat. Saya ingin semua yang ada di tangannya termasuk hidupnya. Ekspresi Rudy Syam sangat marah. Sekarang tersebar di mana-mana di kota Rose City bahwa keluarga Syam akan jatuh dan keluarga Harvey Syam akan segera bangkit. Hanya ada satu keluarga Syam di daerah selatan provinsi. Bagaimana mungkin dia bisa bersedia kehilangan keluarga Syamnya? Kamu segera pergi ke ibu kota provinsi. Rudy Syam berteriak. Ayah, apa yang harus saya lakukan di ibu kota provinsi? Bobby Syam menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin pergi. Dia tidak ingin pergi kemana-mana sekarang. Hanya ingin bersembunyi di rumah. Melihat wajah cemberut Rudy Syam, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Jangan pulang ke rumah sebelum berhasil. Rudy Syam mencibir. Beritahu orang-orang keluarga Wong siapa yang telah memukul Anton Lee. Selain itu, katakan keluarga Syam mengungkapkan ketulusan untuk tunduk pada keluarga Wong. Sementara itu, ibu kota provinsi Flowerix dari ekonomi, budaya, ataupun kekuasaan tidak sebanding dengan kota Rose City. Keluarga Wong di ibu kota provinsi adalah salah satu keluarga yang layak untuk diperhitungkan. Pada saat ini, melihat Anton Wong yang masih koma sambil berbaring di tempat tidur Adam Wong, kepala keluarga Wong terlihat sangat murung. Kepala Wong, luka tuan muda Wong agak serius. Agak sulit untuk pulih sepenuhnya. Seorang dokter berkata dengan sungguh-sungguh dan hati-hati. Terutama cedera lututnya akan menjadi masalah untuk bisa berdiri di masa depan. Wajah Adam Wong bahkan lebih murung. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, keluh dokter itu. Namun, ada seorang dokter asing terkenal yang akan datang ke provinsi Flowerix bulan depan. Dia mungkin punya cara untuk menyembuhkan tuan muda. Terima kasih, dokter. Adam Wong mengangguk dan meminta bawahannya untuk mengantar pulang dokter itu. Dia membantu Anton Wong menutupi selimutnya, dan berjalan ke ruang tamu. Niat membunuh menyebar di wajahnya.